Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang perkembangan sigot, yaitu perkembangan di mana sel telur yang sudah masak dibuahi oleh sel-sel spermatozoa. Nah, peristiwanya disebut fertilisasi, menghasilkan sigot, ya. Kemudian sigot itu nantinya akan mengalami pembelahan. Nah, kita lihat secara singkat tahap perjalanan sigot yang telah dibuahi oleh sel telur tersebut, ya, akan mengalami preimplantasi dalam waktu 7 hari, ya. Ini di tuba uterina, ya, dari ovarium berjalan ke tuba uterina. Itu mengalami preimplantasi selama 7 hari. Kemudian tahap embrionik ini sudah masuk ke uterus atau rahim, itu kurang lebihnya selama 7 minggu. Kemudian periode fetus atau bayi itu terjadi prosesnya selama 7 bulan, ya. Kemudian setelah fetus siap untuk lahir, maka akan lahir lewat saluran vagina pada kelahiran normal. Nah, ini memerlukan waktu kurang lebih 7 bulan. Nah, kalau kita lihat perkembangan sel telur itu berawal dari sel telur yang sudah masak, yang pemasakannya terjadi di dalam ovarium, akan keluar. Ini pada manusia kurang lebihnya siklusnya 1 bulan, 1 sel telur yang sudah masak keluar. Peristiwanya disebut ovulasi. Nah, setelah sel telur keluar dari ovarium, akan ditangkap oleh bagian dari ujung tuba uterina yang paling dekat dengan ovarium, yaitu bagian fimbre, ya. Nah, setelah itu akan masuk ke saluran tuba uterina dan sampailah pada bagian tuba uterina yang disebut ampula. Nah, pada ampula ini, jika individu sudah menikah, maka akan terjadi fertilisasi. Nah, pada bagian ampula ini merupakan tempat bertemunya sel telur dengan spermatozoa. Satu sel telur akan dikunjungi atau didatangi oleh berjuta-juta sel sperma. Namun, yang akan berhasil masuk hanyalah 1 sel sperma saja, ya. Baiklah, selanjutnya akan membentuk sigot tahap 1 sel. Nah, setelah itu akan berjalan terus ke saluran uterina dan membentuk tahap 2 sel, ya. Setelah itu berjalan lagi, akan membelah lagi menjadi tahap 4 sel. Nah, pada tahap 1 sel, 2 sel, dan 4 sel ini belahan atau sel anakan itu masih disebut blastomer. Nah, kemudian sigot akan membelah lagi dengan bidang pembelahan ketiga, akan membentuk tahap 8 sel. Selanjutnya dari 8 sel berkembang atau membelah lagi menjadi 16 sel. Terus membelah lagi menjadi 32 atau disebut juga dengan tahap morula. Nah, pada tahap morula ini sigot sudah sampai ke
ujung dari tuba uterina yang paling dekat dengan uterus. Ini uterusnya ya. Nah, ini disebut intramural. Nah, pada bagian intramural ini zigot dalam tahap morula. Nah, kemudian akan berkembang membentuk blastosit atau sel-sel yang nantinya akan menyusun zigot dalam tahap blastula. Nah, setelah terbentuk tahap blastosit, pada zigot tahap blastula, maka akan membentuk bangunan yang disebut trofoblast. Ini kurang lebihnya memakan waktu 7 hari. Nah, di sini juga terdapat inner cell mass. Ini membentuk trofoblast selama 7 hari ya. Kemudian sel-sel trofoblast itu akan menyusun pembentukan plasenta yang nantinya akan ditanam atau mengalami implantasi di bagian uterus yang bagian bawah ya. Fungsi dari plasenta yaitu memberi makan zigot yang sedang berkembang ini. Kemudian nanti setelah blastula akan berkembang menjadi neurula, menjadi gastrula, kemudian lanjut menjadi neurula. Terus berkembang lagi menjadi embrio, kemudian menjadi fetus. Nah, kurang lebihnya pada manusia itu kurang lebihnya dari fertilisasi sampai terbentuk fetus yang siap untuk lahir itu melalui waktu kurang lebih 9 bulan 10 hari. Itu kurang lebihnya ya, bisa maju, bisa juga mundur. Baiklah. Kemudian setelah siap untuk lahir, fetusnya akan keluar lewat saluran yang disebut vagina. Vagina ini masih merupakan organ genitalia feminina interna ya. Baiklah, kita lihat tingkatan perkembangan manusia sebelum lahir atau prenatal ya. Yang pertama tadi zigot, itu yang sudah berasal dari sel telur dan sel spermatozoa tadi akan bergabung menjadi satu ya, atau melebur menjadi satu, membentuk zigot, kemudian dari rangkaian pembelahan sampai terbentuk morula. Ini kurang lebihnya 16, 32, 64 sel itu disebut morula ya. Kemudian gambaran keseluruhan dari morula secara anatomis dari samping itu dapat kita lihat seperti buah pir. Nah, setelah morula akan membelah-belah lagi berkembang menjadi blastula. Nah, blastula ini sel-sel penyusun blastula ini disebut blastosit. Kemudian dari blastula akan membelah-belah lagi membentuk gastrula. Kemudian ini sebenarnya masih ada satu tahap lagi, yaitu dari gastrula akan membelah-belah membentuk neurula. Setelah neurula akan berkembang menjadi fetus. Ini terjadi pada minggu kedua. Jadi perkembangan dari tahap 1 sel sampai neurula itu memakan waktu kurang lebihnya 2 minggu. Setelah 2 minggu akan berkembang menjadi embrio pada minggu ke-8 ya. Terus kemudian dari minggu ke-9 sampai lahir itu berkembang menjadi fetus atau bayi. Demikian ya. Slide selanjutnya dapat kita lihat landasan teori bahwa Kleopatra
atau segmentation itu merupakan serentetan pembelahan mitosis yang dibagi menjadi beberapa fase perkembangan zigot menjadi individu. Proses ini berlangsung amat singkat ya, jadi cepat banget ya. Terus kemudian sesudah pembuahan atau fertilisasi. Kemudian pembelahan sel atau mitosis membagi diri dengan mitosis menjadi dua sel ya. Tadi dari sel telur yang bertemu sperma membentuk zigot tahap 1 sel menjadi 2 sel, kemudian selanjutnya masing-masing membelah lagi dan proses ini terus berlanjut dengan jumlah sel yang terus bertambah. Sel-sel anak hasil pembelahan ini disebut blastomer ya. Jadi dari 1 sel sampai 4 sel itu belahannya masih disebut blastomer ya. Nanti untuk 8 sel beda lagi, untuk blastula, gastrula juga beda lagi. Baiklah, selanjutnya akan diikuti dengan pembelahan blastula. Setelah itu akan terbentuk gastrula ya. Blastula yang membelah-belah akan terbentuk gastrula. Dan kemudian neurula, kemudian embrio, fetus, dan lahir. Itulah perkembangan zigot ya sampai lahir. Nah, baiklah, tadi serangkaian pembelahan sel yang terjadi dari awal tahap 1 sel sampai dengan neurula itu melalui banyak macam bidang pembelahan ya. Kita lihat nama-nama bidang-bidang pembelahan. Bidang pembelahan meridian yaitu bidang pembelahan yang melewati poros kutub animal vegetal. Kemudian bidang vertikal itu bidang yang melewati tegak sejak kutub animal sampai vegetal ya. Bedanya dengan meridian, bidang vertikal ini tidak melewati poros kutub animal vegetal zigot ya. Kalau meridian pas di tengah-tengah, pas melewati animal vegetal dari zigot. Tapi kalau yang vertikal itu bisa agak di samping kiri atau di samping kanannya. Tapi sejajar ya, ini sejajar dengan bidang meridian. Kemudian bidang pembelahan selanjutnya yaitu bidang ekuator. Bidang ekuator itu merupakan bidang yang tegak lurus terhadap poros kutub animal, vegetal, dan di pertengahan antara kedua kutub ya. Jadi ini juga membelah menjadi dua bagian yang sama. Berarti bidang ekuator ini juga tegak lurus terhadap bidang meridian maupun bidang vertikal ya. Jadi ini membelah zigot menjadi dua bagian yang sama besar. Kemudian masih ada lagi yaitu bidang latitudinal. Bidang pembelahan latitudinal yaitu bidang pembelahan yang sejajar dengan bidang ekuator ya. Sejajar dengan bidang ekuator. Berarti juga tegak lurus terhadap bidang meridian dan bidang vertikal. Nah, bedanya dengan bidang ekuator, kalau bidang latitudinal itu tidak pas di tengah. Bisa di atasnya, bisa di bawahnya, sehingga membagi zigot itu menjadi bagian yang tidak sama besar ya. Bagian yang kecil nantinya akan disebut mikromer, sedangkan bagian yang sel-sel yang besar itu disebut makromer. Baiklah, kita lihat slide selanjutnya. Nah, ini adalah gambaran dari tahap 1 sel, di mana sel telur baru saja mengalami
fertilisasi dengan sperma, kemudian sel telur akan bergabung dengan sel sperma di sini. Tahap yang pertama dialami adalah tahap satu sel. Nah, dari tahap satu sel ini akan segera membelah menjadi tahap 2 sel dengan bidang pembelahan yang pertama. Ini ya, dengan bidang pembelahan yang pertama yaitu bidang meridian ya. Nah, kalau kita lihat bagian-bagian dari zigot pada tahap 2 sel, yaitu yang bagian atas ini adalah kutub animal, bagian bawah ini adalah kutub vegetal. Nah, bidang meridian itu membagi 2 sama besar, melewati pas tengah-tengah dari kutub animal dan kutub vegetal ya, melewati dari ujung kutub animal sampai kutub vegetal. Jadi sel anakan ini terbelah menjadi 2 bagian yang sama besar yang disebut blastomer ya. Diingat ya, namanya blastomer. Nah, kemudian dia akan, ini kita lihat dari samping, sedangkan yang ini kita lihat dari atas. Kalau kita lihat dari atas, maka kutub animalnya itu ada di tengah-tengah ini. Nah, bidang pembelahan yang kedua yaitu sama. Ini meridian itu dari sini, terus kemudian ini ya, tadi bidang meridian pertama, terus kemudian bidang pembelahan kedua juga bidang meridian yang kedua ini. Sehingga karena meridian kan merupakan bidang pembelahan yang membelah menjadi 2 bagian yang sama besar, sehingga sel anakan yang dihasilkan ini juga masih sama besar. Jadi pada tahap 4 sel itu ukuran dari sel anakan ini juga masih sama besar, masih disebut blastomer ya. Nah, kemudian selanjutnya dapat kita lihat 4 sel ini tadi ya, 4 sel tahapnya. Ini adalah kutub, ini kalau kita lihat dari samping ini ya, kutub animalnya di sini ya dari atas. Terus ini bidang meridian yang pertama, terus ini adalah bidang meridian yang kedua. Kemudian selanjutnya akan mengalami pembelahan yang ketiga, melewati bidang pembelahan yang ketiga yaitu bidang latitudinal. Tadi sudah kita jelaskan bahwa bidang latitudinal itu sejajar dengan bidang ekuator, tegak lurus dengan bidang meridian. Ini bidang meridiannya ya. Terus ini adalah latitudinalnya. Nah, latitudinal tadi sejajar dengan bidang ekuator tapi tidak di tengah-tengah, bisa di atasnya, bisa di bawahnya. Nah, kita lihat pada pembelahan ketiga itu lebih dekat dengan kutub animal ya. Jadi akan membelah zigot menjadi 8 sel anakan yang tidak sama besar. Nah, sebenarnya secara keseluruhan ini adalah 8 sel, namun kita potong secara membujur ya ini, sehingga di dalam mikroskop hanya tampak 4 sel ya. Jadi karena dipotong secara membujur, dapat kita lihat hanya 4 sel, tapi sebenarnya ini merupakan tahap 4 sel. Ciri khasnya mengapa disebut 8 sel? Ciri khasnya yaitu sudah terbentuk ini sel yang ukurannya kecil yang dekat dengan kutub animal, ini disebut mikromer. Ada 4 ya. Ini yang 2 kan nggak kelihatan karena ini dipotong. Terus kemudian sel yang besar-besar yang dekat dengan kutub vegetal itu disebut makromer ya. Kemudian
Yang makromer ini dekat dengan kutub vegetal, ini ukurannya lebih besar. Nah, pada tahap 8 sel ini sudah terbentuk inisial blastosol tadi atau rongga yang nantinya akan menjadi blastosol pada saat tahap blastula. Kita lihat slide selanjutnya. Nah, ini adalah tahap 8 sel. Kalau yang kiri bisa kita lihat ukurannya masih sama, ini tahap 4 sel. Jadi dibedakan ya nanti pada saat pengamatan di mikroskop. Kalau sudah terbentuk mikromer dan makromer dengan ukuran yang tidak sama, itu berarti sudah tahap 8 sel ya. Nih. Selanjutnya akan membelah lagi menjadi tahap 16 sel. Nah, ciri khas dari tahap 16 sel ini juga di mikroskop tidak tampak 16 semuanya karena dipotong secara membujur sehingga tampak gambaran seperti ini. Pokoknya kalau jumlah sel anakan itu sudah lebih dari 4, misalnya 5 atau 6 atau 7 atau 8, itu sudah masuk ke tahap 16 sel karena ini dipotong ya. Jadi yang separuhnya yang tampak hanya separuhnya. Nah, sel-sel yang dekat dengan kutub animal masih sama disebut mikromer yang ukurannya kecil, kemudian sel-sel yang dekat dengan kutub vegetal yang ukurannya besar disebut makromer. Kemudian inisial blastosol ini semakin membesar. Nah, selanjutnya kita lihat tahap morula. Dari 16 sel akan menjadi 32, kemudian menjadi 34. Nah, 32 terus 64 ya. Nah, dari tahap 16 sel sampai 64 itu tahap proses pembentukan morula. Nah, bidang pembelahan mulai sulit diikuti arahnya ya. Jadi setelah tadi dari 8 sel tadi kan bidang pembelahan ketiganya latitudinal. Setelah itu meridian lagi ya. Setelah itu sudah susah untuk diikuti karena semuanya membelah secara bersamaan sehingga atau masif ya, sehingga susah untuk diikuti bidang pembelahan mana lagi urutannya yang akan terjadi. Jadi mulai dari tahap 16 sel itu tidak lagi kita amati bidang-bidang pembelahannya. Nah, karena sulit, maka kita langsung mengamati pada tahap morulanya. Nah, ini pada tahap morula itu terbentuk banyak sel mikromer dan makromer. Jadi tadi terus terjadi bidang pembelahan meridian, latitudinal lagi, sehingga mikromernya juga membelah-belah menjadi berlipat-lipat, makromernya juga membelah-belah menjadi berlipat-lipat, sehingga membentuk gambaran sigot yang seperti buah pir kalau dilihat secara anatomisnya. Kemudian terbentuk inisial blastosolnya ini semakin membesar ya. Selanjutnya tahap blastula awal. Nah, blastula ada awal, tengah, dan akhir. Nah, tahap blastula awal itu masih agak mirip dengan tahap morula. Oleh sebab itu nanti yang diamati blastula akhir saja yang sudah berbeda dengan yang tahap morula. Nah, pada blastula awal ini terbentuk blastosol ini ya, yang tadi masih inisial. Pada tahap ini sudah membentuk menjadi blastosol. Kemudian mikromer, sel-sel yang kecil-kecil yang
ada di dekat kutub animal, ini akan membentuk epiblast namanya ya. Terus kemudian bagian yang bawah yang dekat-dekat dengan kutub vegetal yang sel-selnya ukurannya besar disebut hipoblas. Terus pada bagian dekat kutub vegetal yang paling dekat dengan kutub vegetal ini ada sel-sel yang besar-besar ukurannya dibandingkan sel-sel hipoblas yang lain. Ini disebut sel vitellus. Baiklah, kita lihat selanjutnya yaitu pada blastula yang akhir ya. Yang tengah tidak usah kita amati karena merupakan proses perpindahan atau perkembangan dari awal menuju akhir. Kita lanjut ke yang akhir saja. Nanti yang diamati atau yang difokus digambar yang blastula akhir. Nah, pada blastula akhir itu bentuknya itu seperti keranjang buah ya. Kalau kita lihat atau kita belah ya, ini kita belah secara membujur. Ini kutub animal, ini adalah kutub vegetalnya. Bagian epiblast ini yang kecil-kecil dengan kutub animal ini disebut epiblast. Terus kemudian yang besar-besar dekat dengan kutub vegetal ini disebut hipoblas. Terus sel-sel yang paling besar di antara hipoblas yang paling dekat dengan kutub vegetal disebut sel vitellus. Di sini dapat kita lihat pada tahap blastula akhir itu blastosulnya semakin membesar ya. Kita lihat tahap selanjutnya, ini adalah masih blastula akhir, seperti keterangannya sama seperti yang sudah saya jelaskan di depan ya. Baiklah, kita lihat ini gambaran dari bidang-bidang pembelahan tadi. Kalau tadi hanya tulisan sehingga mungkin sulit untuk membayangkannya. Nah, ini pada gambar A dapat kita lihat yang atas ini adalah kutub animal dan yang bawah ini adalah kutub vegetal. Ini adalah bidang pembelahan pertama yang melalui poros dari ujung kutub animal sampai dengan ujung kutub vegetal. Ini disebut bidang apa? Meridian. Nah, tadi bidang pembelahan pertama tadi kan lewatnya ini ya. Ini animal, ini vegetal ya. Terus bidang pembelahan yang kedua ini sama mau membelah sikot menjadi dua bagian yang sama besar ya. Sehingga apa itu sel anakan itu masih sama. Ini 4 ya. Sebenarnya kan tampaknya 4 tapi kita lihat secara stereonya kelihatan yang satu kan di sebelah belakang sana nggak kelihatan ya. Nah, ini animal, ini vegetal. Jadi bidang pembelahan pertamanya tadi ini, terus bidang pembelahan keduanya ini. Jadi kalau kita bayangkan kita membelah semangka itu ya, kita belah bidang pembelahan meridian 1, terus kita belah lagi bidang meridian kedua sehingga menjadi 4 sel anakan yang sama besar. Nah, kemudian tadi ada bidang pembelahan latitudinal yang ketiga, yaitu bidang pembelahan latitudinal ini ya. Bidang pembelahan latitudinal itu adalah bidang pembelahan yang tegak lurus terhadap meridian, dia sejajar dengan bidang ekuator. Kalau bidang ekuator itu adalah bidang yang tegak lurus terhadap meridian, dia itu tepat di tengah-tengah, jadi membelah sikot menjadi dua bagian yang sama besar karena tepat di tengah-tengahnya, di tengah-tengah poros kutub animal dan vegetal juga. Nah, kalau latitudinal itu sejajar dengan ekuator, tapi tidak di tengah-tengah ya, cuma sejajar. Bisa di atasnya ya, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, terus bisa juga di
dekat yang vegetal. Nah, ini sehingga bidang latitudinal pertama itu letaknya lebih ke dekat dengan kutub animal, sehingga membelah sikut menjadi bagian yang tidak sama besar. Yang bawah tentunya besar ya, ini karena belum terbentuk ekuator juga, sehingga bagian yang bawah ini yang dekat dengan kutub vegetal ini menjadi bagian yang besar, sel-selnya lebih besar dibandingkan sel yang dekat kutub animal. Maka yang kecil ini disebut, yang dekat dengan animal kecil ukurannya disebut mikromer, sedangkan yang dekat dengan kutub vegetal ukurannya besar disebut makromer. Nah, selanjutnya kita lihat lagi bidang pembelahan yang keempat itu secara bersamaan ya. Jadi tadi setelah meridian 1, meridian 2, latitudinal, kemudian bidang pembelahan keempat itu meridian lagi. Jadi kita bayangkan kita membelah lagi semangka tersebut lewat bidang meridian yang keempat itu secara bersamaan ya. Ini bidang keempat dan ini juga bidang keempat, sehingga makin kecil-kecil sel-selnya, makin banyak. Nah, setelah ini akan terbentuk menjadi 16 ya. Kalau yang C, yang bidang pembelahan ketiga latitudinal tadi membentuk tahap 8 sel. Kalau yang D, ini gambar D, ini setelah melewati meridian bidang keempat, meridian ya banyak, itu membelah menjadi 16 sel. Nah, setelah tahap 16 sel lewat bidang pembelahan yang kelima, yaitu latitudinal lagi. Ini ya, latitudinal yang letaknya lebih dekat lagi dengan ujung kutub animal ya, sehingga ini membentuk tahap 32 ya, 32 sel. Setelah itu terbentuk lagi latitudinal, ada meridian juga ya, pokoknya ada meridian, latitudinal, ada ini ekuator, yang tepat di tengah itu ekuator. Nanti yang paling banyak terjadi pembelahan itu yang dekat dengan kutub animal, sehingga yang dekat sel-sel yang ada di dekat kutub animal itu semakin banyak dan kecil-kecil. Nah, sedangkan yang dekat dengan kutub vegetal itu ini ya, paling dekat dengan kutub vegetal itu tidak membelah lagi, sehingga ini selnya besar-besar. Ini ya, paling dekat dengan kutub vegetal itu sel-selnya besar-besar karena tidak membelah lagi. Ini disebut sel vitellus. Nah, ini gambaran dari morula. Kalau kita lihat secara anatomisnya, secara anatomis ini morula ya, morula awal, tengah, ini morula akhir yang sudah mau masuk ke tahap blastula. Nah, pada morula ini di dalamnya sudah terdapat rongga yang disebut inisial blastosol. Nah, kemudian ini awal, blastula awal, ini sudah terlihat ya, ada sel-sel vitellusnya. Ini yang kecil-kecil adalah epiblast, yang besar-besar, pokoknya di bawah garis ekuator tengah ini, di bawah tengah ini adalah yang hipoblast ya, yang berasal dari makromer. Terus yang paling bawah, paling besar, paling dekat dengan kutub vegetal itu yang disebut sel-sel vitellus. Nah, gambaran ini kalau kita belah secara membujur, ini pada blastula akan terlihat rongganya. Ini rongganya ini disebut rongga blastosol. Ini sudah mulai membesar ya dibandingkan dengan inisial atau calon blastosol yang dari morula tadi. Kita lihat slide selanjutnya. Nah, kalau kita lihat
ini ya, perkembangan selanjutnya dari blastula. Ini dari blastula awal tadi, secara skematis dapat kita lihat seperti ini. Ini apa ya? Yang atas ini adalah yang dekat dengan kutub animal itu tadi disebut apa? Ini disebut epiblast. Terus yang bawah hipoblast, yang paling besar-besar, paling dekat dengan kutub vegetal itu sel vitellus. Nah, pada saat blastula awal ini sudah terbentuk rongga blastula semakin membesar ya, disebut blastosol, dan masih ada sisa ini ya ini adalah perkembangan dari inisial blastosol tadi akan menjadi blastosol yang sesungguhnya. Kemudian dari blastula awal ini mulai terbentuk ya masih calon bibir dorsal dari blastopor ya, ini ya bibir dorsal. Ini masih calonnya, nanti akan terlihat dengan jelas pada tahap gastrula. Nah, kemudian dari tahap blastula awal, kemudian tengah dan akhir ya. Ini akan terbentuk gastrosol atau disebut archenteron ya, yang akan menjadi saluran pencernaan. Ini adalah tadi akan berkembang dari yang epiblast akan berkembang menjadi epidermis atau epiderm. Nah, kemudian yang hipoblast ini nanti akan berkembang menjadi mesoderm dan endoderm ya, endoderm ini ya. Nah, kemudian pada ini oh ya, ini tadi gastrula awal, gastrula tengah, dan ini adalah gastrula akhir. Jadi mulainya terbentuk bibir dorsal itu pada gastrula awal. Ini sudah terbentuk bibir dorsal tadi ya. Terus ini adalah blastosol yang nantinya akan menjadi gastrosol. Terus kemudian berkembang terus ya, blastosolnya menjadi gastrosol. Nah, menjadi gastrosol ini yang disebut juga archenteron yang akan menjadi berkembang menjadi saluran pencernaan. Nah, pada gastrula awal dan tengah ini masih tersisa adanya rongga yang disebut sisa dari blastosol. Nah, kemudian tahap gastrula yang selanjutnya adalah ini dari tadi yang hipoblast sudah menjadi yang epiblast menjadi apa? Epiderm dan ini mesoderm. Terus rongga gastrulanya menjadi saluran pencernaan. Nah, ini sisa blastosolnya. Kemudian yang hipoblast tadi menjadi endoderm. Menjadi endoderm ya. Terus mulai berkembang. Bibir dorsalnya mulai berkembang. Terus terdapat ini lubang dari bibir dorsal. Terus berkembang selanjutnya menjadi gastrula akhir, yaitu sudah terbentuk bibir dorsal. Ini bibir dorsal, kemudian yang ini adalah bibir ventral, yang masing-masing ada celahnya ya, atau disebut blastopor. Nah, kemudian di tengah-tengah antara bibir dorsal dan bibir ventral itu terdapat bangunan yang disebut yolk pak ya. Ini yolk pak. Terus kemudian tadi rongga
gastrosul atau argenteronnya menjadi saluran pencernaan. Terus mesodermnya atau disebut juga notochord, kemudian ada ektoderm. Ya, kita lihat perkembangan selanjutnya. Pada ini gastrula awal tadi yang kita lihat skematisnya ini sama dengan yang tadi ya, sudah terbentuk bibir dorsal dulu yang terbentuk, terus ada celah vegetal. Ini celahnya ini dari kutub vegetal. Terus ini yang berasal dari kutub animal. Tadi ada blastosul, sisa ya, blastosulnya masih ada di sini, lama-lama mengecil, terus kemudian membentuk gastrosul. Ini adalah sel-sel bottle cell di sini. Terus kemudian tadi yang blastosul menjadi gastrosul atau argenteron untuk memulai membuat saluran pencernaan. Nah, terus ini bibir dorsalnya semakin berkembang. Kita lihat pada slide selanjutnya, yaitu tadi yang epiblast menjadi ektoderm dan mesoderm, terus kemudian yang hipoblast menjadi endoderm. Terus kemudian dari yang ektoderm tadi terbentuk berkembang ya, terus celahnya juga berkembang menjadi saluran celah rongganya gastrosul berkembang menjadi saluran pencernaan. Kemudian pada gastrula akhir ini sudah mulai terbentuk bibir ventral yang ada di bawah bibir dorsal, di tengah-tengah antara bibir ventral dan bibir dorsal dan bibir ventral ada bangunan yang disebut yolk. Nah, kita lihat